Halo Sobat Happy Coding. Oke, pada video tutorial kali ini kita akan coba dan memahami SQL ya. Apa sih SQL itu? SQL merupakan cara kita berinteraksi atau berkomunikasi ke database ya. Kita dapat memberikan perintah dengan bahasa SQL ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memahami hanya sebatas keyword dan sintaknya ya. Selebihnya nanti teman-teman bisa baca-baca di sini ya. Bisa baca-baca di sini. Terkadang gini teman-teman ya, kita sudah belajar dan kita sudah baca-baca nih, tapi kita sulit untuk memahami ya. Maksudnya ini seperti apa sih? Ini fungsinya seperti apa sih? Keyword ini maksudnya seperti apa sih? Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Ke sintaknya. Nah, di sini nih. Contohnya, ini yang saya menjelaskan ya terkait sintak query yang ada di sini. Nah, select bintang from customer. Ini maksudnya apa nih? Ketika ada bintang, kita coba ya. Oke. Kita running SQL-nya. Nah, ketika ada bintang di sini, maksudnya ini dia menampilkan semua field atau atribut yang ada di sini tanpa terkecuali. Nah, maksud dari select bintang from customer seperti itu. Kita coba yang lainnya. Nah, di sini SQL keyword are not case sensitive ya. Maksudnya select sama huruf besar dan huruf kecil dianggapnya sama ya. Tidak mengapa ya. Kita buktikan misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Poinnya huruf besar dan huruf kecil dikatakan sama ya. Nah, query penting dari SQL nanti kalian bisa baca-baca di sini ya. Oke, kita coba. Nah, di sini select customer name city from customer, maksudnya apa nih? Maksud bahasa Indonesia gini ya. Jadi select customer name itu dia cuma mengambil field customer name dan field city di sini. Nah, di sini kan ada customer name dan ada city. Nah, dia hanya mengambil dua field atau atribut yang ada di sini. Dari mana? From, dari tabel customer di sini. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Dia hanya mengambil customer name sama city di dalam tabel customer. Coba kita city-nya kita hapus. Nah, dia hanya mengambil field atau atribut customer name dari tabel customer. Oke. Kita lihat yang lainnya ya. Nah, ini sudah ya tadi ya. Nah, di sini apa nih? Select distinct country from customer. Kita coba ya, maksud dari query ini apa sih? Nah, sebelum kita pakai distinct di sini ya, kita jangan pakai dulu. Kita biar tahu dulu maksudnya apa nih. Nah, ketika select country from customer, nah di sini Meksikonya ada dua nih. Nah, distinct yang tadi di sini, nah maksud distinct di sini menjadikan value-nya ini satu aja yang ditampilkan, gitu. Satu aja, jangan dua gitu. Coba kita buktikan. Nah, Meksikonya kan jadi ada satu ya. Jadi value yang sifatnya duplicate itu dijadikan satu ya. Yang sifatnya sama gitu ya. Sifatnya sama itu akan dijadikan satu dengan perintah distinct select distinct country from customer gitu. Jadi dia men-select hanya country ya di sini. Hanya country di dalam tabel customer, di dalam tabel customer yang ada di sini, dan value-nya dibuat unik gitu. Jadi kalau misalkan Meksiko ada dua kali, maunya satu aja gitu contohnya. Nah, without distinct ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, select country from customer ini akan menampilkan Meksikonya ada dua. Nah, seperti ini ya. Karena tidak ada keyword distinct setelah select. Oke, kita coba lagi yang lain. Kita close dulu ya. Nah, di sini
select count di string country from customer. Maksudnya apa nih? Di sini count ini maksudnya nanti kita jelaskan di query terpisah ya di sini ya. Tapi maksudnya ini menjumlahkan country nih, yang Meksikonya ada satu ya, yang sifatnya unik ya. Yang sifatnya duplicate itu dijadikan satu ya. Jadi di sini perintah count ini dia akan menghitung jumlah row ya. Jumlah row ini si country-nya ada berapa nih? Dengan yang sudah didistinct atau yang sudah unik ya. Yang value-nya ada 2 Meksiko tadi menjadi satu dari customer. Nanti kita bahas di sini ya. Nah, SQL where nih maksudnya apa nih? Oke, kita coba ya. Nah, jadi kita bisa memerintahkan nih tabel customer. Saya mau hanya country dari Meksiko aja yang ditampilkan. Nah, itu artinya kita memfilter ya, memfilter sebuah sintak query yang dimana kita mau hanya negara yang ada di Meksiko aja yang ditampilkan. Nah, seperti ini ya, where country ya. Nah, jadi maksudnya ini select from customer, ngambil semua atribut yang ada di sini pastinya. Where, nah di sini country Meksiko nih. Dari negara Meksiko nih. Jadi where ini fungsi di sini dia akan filter nih berdasarkan fill country yang ini dan value-nya Meksiko yang ada di sini. Nah, coba kita lihat query yang lainnya. Nah, ini. Nah, di sini select from customer, otomatis fill semuanya akan ditampilkan. Where customer ID, dia mau menampilkan yang customer ID-nya satu nih. Where ini keyword untuk filter ya, untuk filterisasi ya, untuk memfilter bahwa customer ID yang ada di fill di tabel customer, dia menampilkan maunya yang satu aja seperti ini. Contoh. Nah, customer ID-nya satu kan. Saya mau menampilkan yang customer ID-nya 2, tinggal diganti aja. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, di sini order by. Jadi di sini kita bisa sortir nih, sort the product by price. Maksudnya apa nih? Jadi ketika ada fitur-fitur di e-commerce atau dari marketplace, pilih harga termurah, pilih harga tertinggi. Nah, ini maksudnya dengan perintah query di sini nih. Jadi kita coba ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba ya. Select bintang from product or, tapi apa yang mau disortir nih? Di sini nih. Untuk pensortirannya di sini kita coba lihat, pasti akan ada nih ascending atau descending. Nah, sintak di sini nih. Jadi untuk pensortiran nih kita butuh ascending atau descending. Misalkan ascending itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan descending dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita coba ya. Select bintang from product order by price. Nah, di sini kita coba descending. Nah, seperti ini ya. Dari harga yang terbesar sampai yang terkecil, tapi di sini agak sedikit ada desimal ya. Takutnya nanti kalian rancu ya. Kita coba yang di sini ya. Select from product order by, kita ganti nama fieldnya product ID. Nah, nama fieldnya yang mau kita sortir yang di atas dulu nih, atau yang terbaru dulu yang diinsertkan gitu misalkan. Nah, ini kan 77 nih, terbesar nih. Jadi order by itu fungsinya untuk apa? Pensortiran. Nah, keyword di sini harus menggunakan descending atau ascending jika kita mau memerintahkan pensortiran berdasarkan nilai tertinggi. Kita menggunakan descending seperti di sini. Kalau misalkan kita mau nilai yang terkecil, gampang. Kita menggunakan perintah ascending yang ada di sini. Nah, seperti yang ada di sini. Kita coba lihat lagi, ada query yang membingungkan. Nah, ini contohnya yang sudah ya.
Oke, kita coba yang lain. Nah, ini maksudnya apa nih? Kita close dulu ya. Select from customer. Ini akan mengambil semua field akan ditampilkan berdasarkan nih pemfilterannya apa nih. Where itu dia akan filter dari negara Spain ya. Dan customer name-nya, nah like. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Kita coba ya. Nah, maksudnya ini nih. Nah, di sini select from customer where country Spain and customer name like min G. Maksudnya apa nih? Kok ada like seperti ini nih? Kita coba kita hapus dulu ya. Nah, ini kan banyak nih ya. Ini kan banyak customer name-nya juga kan. Nah, coba kita lihat perintah yang di sini. Nah, customer name. Nah, jadi cara membacanya select bintang from customer ini untuk menampilkan apa nih sobat nih? Ini untuk menampilkan ini nih. Semua atribut akan ditampilkan. Where country. Dia akan memfilter country-nya hanya yang dari Spain nih atau Spanyol ya. And customer name like. Nah, di sini nih ada G besar terus belakangnya ada simbol persen. Ini maksudnya apa nih? Like itu biasanya kalau di e-commerce kita mau ini ya, mau searching dan enter ya. Kita mau searching berdasarkan misalkan baju koko. Oh, yang kita ambil baju spasi K gitu. Nah, itu kan koko harusnya keambil ya. Nah, itu maksudnya fungsinya yang ada di sini pakai fitur atau pakai keyword like. Nah, di sini maksudnya G di sini. Nah, dia akan mengambil kita running dulu ya biar tahu ya. Nah, G di sini maksudnya dia akan mengambil huruf depan yang diawali G di sini. Nah, contohnya seperti itu. Ini lah kok persennya di belakang, aturan mainnya seperti itu. Coba kita ganti. Kita ganti persennya di depan. Nah, apakah ada? Jika di belakang ada huruf G akan ada, tapi jika tidak ada akan tidak ada. Oh, berarti tidak ada ya. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini ya. Coba kita mau cari yang huruf belakangnya O. Di mana? Di negara Spain. Oke. Caranya gampang. Kita pindahkan. Nah, jadi kalau misal kita mau cari belakang nih sobat ya. Kita mau cari belakang. Kita ininya di depan nih, persennya nih. Jadi kebalik ya, seperti ini misalkan. Nah, ini kan belakangnya O nih ya. Saya maunya semuanya nyari yang berdasarkan O aja nih, mau di depan, mau di belakang, pokoknya semuanya di screening secara keseluruhan. Caranya gimana? Gampang, persennya aja 2 kali di sini. Nah, di sini customer name-nya pasti ada huruf O nih. Di sini nih, ini ada huruf O, ini ada huruf O, ini ada dan ini ada. Nah, seperti itu ya maksudnya ya. Oke. N. Nah, di sini nih. N vs or nih. Maksudnya apa nih? Nah, N di sini wajib kondisi semuanya terpenuhi ya. Nah, di sini nih. Jadi wajib kondisi dua-duanya terpenuhi baru akan ada datanya. Jika kita menggunakan or, salah satu kondisinya dinyatakan benar, dia akan benar. Nah, oke, kita buktikan di sini masuk SQL or. Nah, seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini maksudnya apa nih? Kita running dulu ya. Nah, select bintang from customer. Seperti biasa ya, ini menampilkan semua field atau atribut. Filternya, keyword where di sini dia mengambil yang dari negara Jerman atau negara Spain. Nah, di sini pasti yang ditampilkan Jerman sama Spain. Nah, di sini nih. Seperti ini nih. Oke, kita lihat lagi.
Jadi fungsi di sini dia mengambil gini ya sobat ya. Where itu dia mengambil country field yang ada di table customer dengan value Jerman sama country atau or country yang ada di negara Spanyol gitu. Jadi dia menampilkan dua negara nih outputnya, Jerman dan Spain. Oke, kita coba cek yang lainnya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Nanti kalian baca-baca ya. Nah, ini apa nih? Kita coba nih. Select bintang from customer where city Berlin or customer name like. Oke, kita coba maksudnya. Nah, di sini select bintang from customer maksudnya apa? Dia menampilkan semua atribut. Berdasarkan apa nih? Based on apa nih? Berdasarkan kotanya nih ya, city Berlin. Nah, di sini city Berlin or customer like G. Nah, customer like G itu maksudnya di sini apaan nih maksudnya nih? Yang di depannya itu huruf G. Nih di sini nih. Walaupun dia tidak di Berlin. Nah, di sini ditampilkan nih karena di sini perintah or. Atau country Norwegia nih. Atau country di sini. Nah, Norwegia di sini nih. Yang dimana Norwegia di sini, tidak diawali dengan huruf G di depannya dan nama kotanya bukan Berlin, tapi dia tampil. Nah, seperti itu ya, sobat ya. Oke, coba kita cek yang lainnya. Ini sudah ya. Oke, SQL not. Nah, maksudnya apa nih query ini nih? Select bintang from customer where not country Spain. Nah, maksudnya sudah jelas ya ini. Seperti ini sudah sangat jelas ya. Select from customer. Oke, dia mengambil semua atribut dan value yang ada di tabel customer. Filternya berdasarkan tidak dengan negara Spain. Otomatis di sini tidak akan country yang mempunyai value Spain yang ada di sini nih. Nah, ini tidak akan ada nih. Nah, seperti itu ya. Kalau not mudah ya. Oke, kita cari yang lainnya. Not like. Nah, di sini coba kita cari. Kita running. Nah, not like di sini select from customer where customer name not like A. Nah, di sini dia menampilkan semua data customer beserta semua field atau atributnya ya, fields atau atributnya ya. Nah, berdasarkan apa nih keywordnya? Customer name-nya. Nah, not like. Nah, tidak nih, not like yang tidak diawali dengan huruf A di depannya. Nah, di sini nih. Nah, tidak diawali, nggak ada nih huruf A di sini nih. Nah, pasti tidak akan ada huruf A di depannya di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan huruf B nih ya. Coba saya ganti ya. Tidak diawali dengan, pasti tidak akan ada huruf B nanti di depannya di sini nih. Oke, kita coba buktikan. Nah, seperti itu ya fungsinya ya. Not like itu harusnya lebih mudah ya di sini ya. Nah, kalau misalkan mau cari semua gampang. Di sini tinggal di update sama simbol persen lagi ya. Kalau misalkan mau cari yang di belakangnya gampang, tinggal persennya itu dipindahkan ke sini ya. Oke, kita cari yang lain. Oke, nah ini ya. Ini maksudnya apa sih? Oke. Ini maksudnya kita running dulu nih. Select bintang from customer where customer ID
tidak antara 10 dan 60. Yang mana? Yang customer ID-nya di sini. Karena di sini filter itu bisa digabungkan ya antara and, not between, or dan yang lain-lain ya. Nah, di sini jadi bahasa kitanya nih, bahasa Indonesianya, dia akan menampilkan seluruh data customer kecuali dapat dari mana nih? Kecuali dapat dari mana? Di keyword ini gitu. Kecuali customer ID-nya tidak antara 10 dan 60. Nah, di sini customer ID-nya tidak akan ada 10 dan 60 nih. Contohnya seperti apa? Nah, dilihat saja seperti ini ya. Nah, di sini kan 10 nih ya. 10. Nah, nggak ada nih kan. 60 juga nggak ada kan. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau misalkan kita mau, jadi saya ganti di sini ya. Customer ID-nya tidak antara 1 dan 5. Caranya gimana? Jadi saya nggak mau menampilkan ini nih, 1 dan customer ID 1 dan 5 saya nggak mau tampilkan nih. Caranya gimana? Gampang ya. 1 di sini. Nah, seperti ini ya. 1 di sini. Dan kita coba ya. Nah, dia tidak akan tampil 1 dan 5. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi select from customer di sini menampilkan semua tanpa terkecuali atribut atau field customer ID sampai country semuanya ya. Nah, di sini berdasarkan apa? Berdasarkan customer ID tidak di antara nomor 1 dan 5. Jadi dia nggak mau menampilkan customer ID-nya 1 dan 5. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Oke, kita cek yang lainnya. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Kita coba ya. Select bintang from customers where city not in Paris, London. Oke. Coba di sini sudah ada in-nya belum ya? Oke, sebentar. Nah, sebelum kita menggunakan not in, kita harus pakai in dulu ya. Maksudnya apa sih? Nah, di sini ya. Jadi mengambil semua data dari customer beserta atribut-atributnya berdasarkan city, atribut city. In, maksudnya in itu dia mengambil, nah ini dalam bentuk array ya. In apa nih? Paris dan London. Nah, seperti ini ya. Paris, ini pasti ada London ini. Nah, Paris dan London. Nah, fungsi sintak yang ada di sini untuk ngapain nih? Fungsi sintak yang ada di sini dia mengambil data customer hanya yang di kota Paris dan di kota London. Maksudnya kayak gitu. In itu dia mengambil city-nya itu Paris dan London gitu. Jadi select from customer, mengambil semua atribut value dan customer. Berdasarkan apa? Kotanya yang Paris dan London. Nah, dia mengambil Paris dan London, ataupun di sini mau ditambahkan yang lainnya seperti ini. Keywordnya apa? Menggunakan in. Nah, tadi jika not in, ini kebalikannya. Dia tidak akan menampilkan city atau kota Paris dan London. Jadi dia tidak menampilkan kota Paris dan kota London. Selain itu semua, selain kota ini semua, dia akan menampilkan. Coba kita buktikan. Pasti tidak akan ada kota Paris dan London. Nah, seperti itu ya. Kita coba yang lain. Nah, di video insert dan ke bawahnya nanti kita akan berlanjut di sesi kedua ya, Sobat Happy Coding. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa jika videonya disukai, tolong di like ya sobat ya.
Terima kasih. Kita lanjut di sesi kedua pengenalan dari SQL insert into sampai operator.